Halo, selamat datang pada video kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan mencoba menjelaskan fenomena pengangguran. Salah satu masalah yang sampai saat ini masih belum tertuntaskan adalah masalah tingginya angka pengangguran di Indonesia. Masalah ini tentu disebabkan oleh beberapa faktor, ditambah lagi dengan adanya pandemi COVID-19 semakin memperburuk angka jumlah pengangguran di Indonesia. BPS mencatat tingkat pengangguran di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6,49% dan selama pandemi, pengangguran paling banyak terjadi pada kelompok usia 20-24 tahun. Yuk, kita bahas lebih lanjut mengenai pengangguran. Pertama, akan dimulai dari definisi pengangguran itu sendiri. Apa itu pengangguran? Pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang sudah masuk ke dalam golongan angkatan kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan, namun belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya, apa sajakah faktor yang dapat memicu adanya pengangguran tersebut? Yang pertama adalah kekurangan pengeluaran agregat, yang menyebabkan perbelanjaan agregat lebih rendah dari produksi barang dan jasa pada penggunaan tenaga kerja penuh dan dapat menimbulkan pengangguran. Yang kedua, pekerja yang ingin mencari pekerjaan yang lebih baik dari pekerjaan sebelumnya. Saat pekerja belum mendapatkan pekerjaan yang baru, maka akan membuat pekerja tergolong ke dalam pengangguran. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong perusahaan untuk menggunakan peralatan produksi yang lebih modern dan berakibat kepada berkurangnya penggunaan tenaga kerja. Yang terakhir adalah ketidaksesuaian keterampilan pekerja dengan yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini tentu sangat menyulitkan pekerja untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh suatu pekerjaan. Berikutnya akan dibahas mengenai dampak negatif atau akibat buruk dari adanya pengangguran. Pengangguran mengurangi pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemakmuran yang dicapai masyarakat. Lalu secara individu, adanya pengangguran mengurangi pengeluaran konsumsi suatu keluarga sehingga mengganggu taraf kesehatan keluarga. Selain itu, pengangguran dapat menimbulkan efek psikologis yang buruk terhadap penganggur dan keluarganya dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan berkenalan dengan beberapa istilah mengenai penggunaan tenaga kerja dan pengangguran. Istilah yang pertama adalah penduduk usia kerja, yaitu jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun. Yang kedua adalah penduduk bukan angkatan kerja, yaitu jumlah penduduk usia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, dan pengangguran sukarela yang lain. Kita ketahui dapat digunakan untuk menghitung angkatan kerja, yaitu jumlah tenaga kerja yang terdapat dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Lebih lanjut, kita juga dapat mengukur tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK, yaitu perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja. Pada akhirnya, dapat juga diperoleh jumlah pengangguran serta tingkat pengangguran dari suatu perekonomian. Tingkat pengangguran yang berada di bawah 4% dianggap sebagai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh atau kesempatan kerja penuh. Untuk negara Indonesia sendiri, tingkat penganggurannya mencapai 6,49% per Agustus 2021. Oleh karena itu, Indonesia belum menggunakan tenaga kerjanya secara penuh. Sekarang, mari kita bahas contoh soal perhitungan mengenai pengangguran. Misalnya, terdapat sebanyak 14.891.761 orang penduduk usia kerja di suatu negara pada tahun ini. Sedangkan angkatan kerjanya sebanyak 9.124.458 orang, di mana sebanyak 8.524.571 orang diantaranya mempunyai pekerjaan. TPAK atau tingkat partisipasi angkatan kerja adalah jumlah angkatan kerjanya dibagi dengan penduduk usia kerja, lalu dikalikan 100%, maka TPAK pada tahun ini sebesar 61,3%.
Untuk jumlah pengangguran, sesuai rumusnya yaitu jumlah angkatan kerja dikurangi dengan penduduk yang bekerja, didapatkan jumlahnya adalah 595.887 penduduk. Sedangkan tingkat pengangguran berdasarkan rumusnya didapatkan dari jumlah pengangguran dibagi dengan angkatan kerja dikali dengan 100%, hasilnya menjadi 6,5%. Berdasarkan penyebabnya, pengangguran dibagi menjadi 4 jenis. Pengangguran friksional atau normal. Pengangguran jenis ini memiliki rate berkisar antara 2-3%. Terjadi karena kesulitan sementara dalam mempertemukan pemberi kerja dan pelamar kerja. Penyebab lain dari pengangguran friksional adalah perubahan komposisi permintaan antar industri dan wilayah yang disebut sebagai pergeseran sektoral. Pengangguran silikal. Pengangguran silikal terjadi karena faktor naik turunnya perekonomian sebuah negara. Saat perekonomian negara menurun, lowongan pekerjaan semakin sedikit sehingga angka pengangguran meningkat. Contohnya pada fenomena pandemi COVID-19. Pengangguran struktural disebabkan oleh perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran struktural dapat mengubah permintaan untuk industri tertentu karena daya saing atau kualitas, sehingga tenaga kerja dituntut untuk memiliki keterampilan yang berbeda dari kebutuhan yang biasanya. Contohnya adalah peralihan perekonomian dari sektor pertanian ke industri. Pengangguran teknologi disebabkan oleh penggunaan dari teknologi pengganti manusia. Misalkan para pegawai perakit pabrik yang menganggur karena pekerjaannya telah digantikan oleh teknologi mesin. Kemudian, berdasarkan karakteristik pengangguran terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu pengangguran terbuka. Jenis pengangguran ini disebabkan oleh sedikitnya lowongan pekerjaan yang tersedia atau karena tingkat kegiatan ekonomi yang rendah. Berikutnya adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran tersembunyi diartikan sebagai seseorang yang menganggur karena terlalu banyak karyawan yang direkrut pada suatu perusahaan. Selanjutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran ini disebabkan jenis pekerjaan yang bergantung pada kondisi alam tertentu seperti contohnya petani dan nelayan yang menyesuaikan pada musim tertentu untuk bekerja. Yang terakhir adalah setengah pengangguran, yaitu jenis pengangguran ketika karyawan hanya bekerja setengah hari saja. Dalam mengatasi masalah pengangguran, terdapat beberapa jenis kebijakan yang dapat dibuat, yaitu segi pemerintah, fiskal, dan moneter. Pemerintah dapat mengambil kebijakan dalam bidang ekonomi dan sosial serta politik. Dalam bidang ekonomi, pemerintah dapat berperan dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Selain itu, peran pemerintah juga penting untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Poin ini berhubungan dengan poin sebelumnya, di mana pemerintah dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan pekerjaan, bantuan sosial, dan cara-cara lain yang dapat dilakukan. Pemerataan distribusi pendapatan juga menjadi salah satu poin yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam bidang ekonomi. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memperkecil kesenjangan tingkat pendapatan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, lebih banyak orang juga akan memiliki pendapatan dengan adanya perbaikan pada distribusi pendapatan. Pada bidang sosial dan politik, salah satu peran yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan stabilitas keluarga. Hal ini penting karena keluarga adalah unsur terkecil dari lingkungan sosial dan menjadi tempat bertumbuhnya anak. Peran pemerintah dapat berjalan melalui program wajib belajar dan pemberian asupan gizi untuk anak. Selain itu, tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat biasanya diakibatkan oleh faktor ekonomi yang tidak menentu. Sehingga, kebijakan pengurangan pengangguran diharapkan dapat mengurangi tindak kriminal di masyarakat.
Yang terakhir, pemerintah dapat meningkatkan stabilitas politik agar dapat menghindari ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah dari masyarakat. Kebijakan pemerintah yang kedua adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengontrol inflasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi pengangguran melalui pengeluaran pemerintah dan pajak yang dikenakan kepada produsen maupun konsumen. Untuk mengurangi pengangguran, kebijakan fiskal dilakukan berdasarkan pendekatan kurva Y sama dengan AE, yaitu kurva keseimbangan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Selain itu, berdasarkan pendekatan kurva AD, AS, atau kurva permintaan agregat dengan penawaran agregat. Pertama, berdasarkan pendekatan kurva keseimbangan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat. Pada kurva bagian A, jika pemerintah meningkatkan pengeluaran, misalnya dengan menambah subsidi atau menambah proyek pembangunan yang ditandai dengan peningkatan delta G, AE akan bergeser ke AE2. Sehingga kesempatan yang baru ada di E2, artinya pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2. Jumlah pengeluaran meningkat, pendapatan per kapita meningkat, maka pengangguran akan berkurang. Pada kurva bagian B, jika pemerintah mengurangi pajak, maka efeknya ialah meningkatnya konsumsi yaitu delta C, sehingga AE bergeser ke AE2. Dan sama dengan kurva sebelumnya, yaitu jumlah pengeluaran meningkat, pendapatan per kapita meningkat, maka pengangguran akan berkurang. Kedua, berdasarkan pendekatan kurva ADAS atau kurva permintaan agregat dengan penawaran agregat. Peningkatan pengeluaran pemerintahan atau pengurangan pajak dapat mendorong peningkatan pengeluaran agregat sehingga meningkatkan pendapatan nasional. Gambaran mengenai efek kebijakan fiskal dengan menggunakan analisis ADAS menunjukkan bahwa pertambahan pengeluaran pemerintah dalam kegiatan ekonomi adalah lebih efektif dari pengurangan pajak dalam menggalakkan perkembangan ekonomi dan mengatasi pengangguran. Kebijakan pemerintah yang terakhir adalah kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk mengontrol peredaran uang dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengurangi pengangguran, kebijakan moneter dilakukan berdasarkan pendekatan dua jenis kurva, yaitu kurva Y sama dengan AE, yang merupakan kurva keseimbangan pendapatan nasional dengan pengeluaran agregat, dan kurva ADAS, yang merupakan kurva permintaan agregat dengan penawaran agregat. Pada kurva bagian A, jika bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar dengan menurunkan tingkat bunga sehingga investor dapat meningkatkan investasi atau delta 1, maka pengeluaran agregat meningkat dari AE0 ke AE1 sehingga keseimbangan yang baru ada di E1. Artinya, pendapatan nasional meningkat dari Y0 ke Y1. Perubahan pendapatan nasional tanpa perubahan harga akan menginduksi pasar tenaga kerja atau pekerjaan. Pada kurva bagian B, diasumsikan bahwa ada perubahan harga dari P0 ke P1, sehingga perubahan pendapatan nasional bergerak dari Y0 ke Y2 sebagai respon dari kurva AS, sedangkan kurva AD bergeser ke kanan dari AD0 ke AD1. Kami berharap informasi yang telah disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.